Dibilang ketahuilah, debu yang berada di bawah kaki keldainya lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani. Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para asatiz tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, yang insyaallah Allah panjangkan usia mereka semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama Ustaz Mufti bin Ahmad Nasihin, yang insyaallah Allah kabulkan segala hajatnya dan dijadikan kita sebagai murid-muridnya mendapatkan futuhal arifin, menjadi orang-orang yang bakal dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita dengarkan nasihat dari para guru kita yang mengingatkan tentang kemuliaan sosok Nabi Muhammad, menjelaskan kepada kita keagungan Rasulullah, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayuhal ahbab, walaupun seluruh manusia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Nabi Muhammad lebih unggul dan lebih tinggi dibandingkan pujian-pujian kita semuanya. Maka oleh karena itu hadirin, jadi kita enggak usah khawatir, tidak usah heran kalau seandainya likulli khairin mahsud, segala kebaikan pasti banyak yang dengki. Kalau kita lihat bagaimana kedudukan Rasulullah, tadi disampaikan ayol ahbab berdakwah ke Taif, apa yang didapati Nabi Muhammad? Cacian, makian, hinaan, lemparan batu, dan disakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad, saudara sekalian, walaupun disakiti sedemikian rupa, tidak berubah keadaannya, rahmah kepada alam semesta, rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah illa rahmah, kecuali hanya untuk pembawa rahmat untuk kepada alam semesta. Maka oleh karena itu ayuhal ahbab al-kiram, yang tadi kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, itu cukup mengetuk hati kita tentang kedudukan Rasulullah. Maka tinggal kita yuk sama-sama tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tadi Ustaz Mufti bilang, hadirin, kalau berharap kepada orang kaya, siap-siap kita bakal merasa bakal ditinggalkan, kecewa. Menaruh harapan kepada tokoh politik sama, bakal kecewa. Tapi kalau menaruh harapan kepada Nabi Muhammad, sampai kapanpun kita nggak bakal kecewa. Hadirin, di dunia kita bakal bahagia, apalagi nanti di akhirat. Makanya tidak ada kemuliaan seorang manusia melainkan harus bisa mencintai Rasulullah. Dan lihat, kecintaan kepada Nabi Muhammad ini bagian daripada iman. Jadi cinta sama Rasulullah bukan sembarang cinta ayuhal ahbab. Kalau kita cinta kepada kekasih, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, itu tidak dinilai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah menunjukkan keimanan seorang di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi menyatakan, wallahi la yu'min hatta akuna ahabba ilaih min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nabi nyatakan tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai aku lebih daripada hartanya, lebih daripada orang tuanya, lebih dari seluruh manusia, kata Rasulullah. Maka lihat, kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak punya kecintaan kepada Nabi Muhammad, ini cuma pengaku saja, hadirin. Cuma bisa mengklaim tapi tidak punya iman. Orang-orang munafik di zaman itu di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka kalau bicara di hadapan sahabat, kita kagum sama Rasulullah, kita agungkan Rasulullah, tapi dalam hatinya tidak ada iman. Dalam hatinya tidak ada sedikit pun kecintaan kepada Rasulullah.
cuma bisa mengklaim menjadi orang beriman, tapi ketika hatinya kosong cinta pada Nabi, di dalam hati tidak mendapatkan keagungan dan mengagungkan Rasulullah, maka dampaknya apa? Mereka akan menjadi orang-orang yang diazab dalam api neraka Allah, bahkan bidarkil asfal, neraka yang paling dasar. Kenapa? Sebab kosong mahabbah, kosong cinta. Maka lihat orang-orang yang menjadi mulia di sisi Allah, para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita teliti dan kita selidiki, ayolah ahbab, baca sejarah para sahabat. Kalau mau diukur ibadah, mungkin zaman sekarang ada orang yang ibadahnya lebih banyak dibandingkan sahabat. Ada di antara kita, ayolah ahbab, yang mungkin puasa dahar. Tidak semua sahabat puasa dahar. Ada mungkin di antara kita sholat malam, saudara sekalian, mungkin bisa 100 rakaat. Tapi tetap sahabat tidak semuanya sholat malam sampai 100 rakaat. Tapi terus terang ayuhal mu'min, tidak satupun manusia atau umat Nabi Muhammad yang bisa menandingi kedudukan para sahabat. Kenapa? Sebab sahabat dipenuhi dengan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah ditanya, dia bilang, ya Syekh Abdul Qadir, kami lihat engkau ini orang yang saleh, wali bin auliyaillah, bahkan engkau pemimpin para aulia, yang mana engkau pernah mengucapkan inna gadami fawqa riqabil aulia, telapak kakiku berada di atas pundaknya para aulia. Engkau kami kenal orang yang zuhud, engkau kami kenal orang yang saleh, engkau ahli ibadah. Ya Syekh Abdul Qadir, kalau saya boleh bertanya, mana yang lebih afdal, dirimu apa sahabat Rasulullah? Sebab kalau kita lihat sholatmu setiap malam 1000 rakaat, engkau bisa menundukkan hawa nafsu. Mana yang lebih afdal, dirimu atau sahabat? Maka sahabat Abdul Qadir Jailani pun berkata, ya fulan, kalau engkau pernah dengar suatu kisah, satu sahabat yang berasal dari luar kota Madinah, seorang badui, berangkat dari kampungnya menuju kota Madinah Al-Munawwarah untuk berbicara dengan Nabi Muhammad. Dia mengendarai keldainya. Begitu sampai ke masjid, karena kebelet ingin buang air kecil, dia pergi ke pojokan masjid, buang air kecil di dalam masjid. Kata Syekh Abdul Qadir, kau tahu kisah ini? Galanaan. Dia bilang, ketahuilah, debu yang berada di bawah kaki keldainya lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani. Debunya, bukan sahabat. Debu bukan di bawah kaki sahabat, debu di bawah kaki keldai ini sahabat. Kenapa? Sebab walaupun begitu sahabat itu penuh mahabbah, ya Allah.